Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, sesi pemaparan materi pertama bisa langsung dimulai nih, Kak. Kepada Kak Azalia Almasafira, kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Lala dan Kak Kaila ya. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga hari ini sehat-sehat dan baik semua ya. Karena sepertinya ini lagi musim sakit. Semoga teman-teman jaga kesehatan gitu ya. Terima kasih teman-teman dari Sustainable Finance udah mengundang aku ya untuk sharing sedikit tentang circular economy di sini. Nah, ini menarik banget ya. Aku pikir karena sudah lama sejak aku sharing-sharing soal ini dan ini sustainable finance yang berhubungan dengan apa circular economy ya. Itu tuh sesuatu yang menjadi jargon yang cukup terkenal sekarang gitu ya. Tapi banyak orang yang mungkin belum mengerti gitu ya, atau belum paham konteksnya. Kenapa namanya circular economy? Dan kenapa ini tuh kenapa namanya ekonomi ya? Kenapa bukan circular business atau circular law gitu ya? Kenapa dia ekonomi yang apa ya, yang di emphasize di sini? Nah, sebagai lulusan dari bidang inovasi, kebetulan tesisku waktu S2 juga berhubungan dengan circular economy dan proyeknya juga merupakan yang berhubungan dengan bisnis. Jadi ini sesuatu yang sempat aku pelajari ya, dan ini menarik sekali. Tapi kita harus tahu nih what we can do gitu ya untuk berkontribusi dalam circular economy. Nah, sebelumnya mungkin tadi sedikit dikenalin ya oleh Kak Lala dan Kak Kaila. Aku sedikit kenalan lagi ya tentang backgroundku juga. Jadi sekarang memang aku di kampus Merdeka, teman-teman. Tapi aku juga istilahnya menjadi co-founder ya sebuah startup yang aku rintis bersama teman-teman sejak kuliah S1. Namanya adalah Banu. Sekarang sudah menjadi PT dan kami adalah fokusnya untuk solving problems di aquaculture atau perikanan dengan providing end-to-end solutions seperti teknologi dan IoT atau Internet of Things untuk membantu petambak dan nelayan membudidayakan ikan lebih efisien. Nah, aku S1 di UGM di manajemen, kemudian S2 di Imperial College London, bidangnya inovasi ya. Kemudian setelah ya, karena tesisku waktu itu juga adalah project bersama dosen, jadi aku menjadi research fellow di Scale 360 by World Economic Forum. Nah, ini sebuah project masif yang sekarang masih ada ya, masih berlanjut. Dan ini sangat menarik. Jadi teman-teman mungkin bisa cek aja di Google ya, Scale 360 by World Economic Forum, ada websitenya yang itu memuat semua intervensi yang sudah dilakukan di seluruh dunia untuk mengakselerasi circular economy. Nah, kemudian karena aku juga di bidang pangan gitu ya, beberapa kali memenangkan kompetisi internasional, but that's for another time gitu ya. Kita di sini fokusnya adalah belajar tentang circular economy. Oke, eh untuk circular economy itu kita mungkin reverse engineer dulu ya. Kita balik ke belakang dulu ke akarnya. Em, Sebenarnya mungkin kita sebelum belajar tentang circularity, kita belajar dulu tentang impact gitu ya. Nah, mungkin di sini aku mau tanya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang mau menjawab bisa di chat kolom chat ya. Apa sih sebenarnya impact menurut teman-teman? Apa mungkin satu dua kata tentang impact ya? Apa itu impact buat bagi teman-teman semua? Kayaknya sering mendengar ya tentang impact, impactful, terus apa? Mungkin yang sekarang sedang sering terdengar juga impactpreneurship ya. Jadi bukan lagi entrepreneurship, bukan lagi socialpreneurship, tapi impactpreneurship. Jadi itu sesuatu yang sekarang memang sering apa ya, berubah terus ya istilahnya. Nah, tapi di sini kita fokus ke impact. Kita lebih jauh lagi, tidak cuma sosial ya, nggak punya sociopreneurship, tapi impactpreneurship. Dampak yang dihasilkan, manfaat, oke, dampak ya, kebanyakan memang dampak. Oke, em, impact itu artinya adalah dampak betul. Apa yang menjadi membedakan impact dengan efek gitu ya? Kan sama-sama berbau dampak ya, efek dan dampak, pengaruh, akibat gitu ya. Yang membedakan adalah impact itu adalah efek yang disengaja atau intended gitu ya. Jadi bukan misalnya nih kita me- em, membuang makanan kita, misalnya apel gitu kan. Kita buang apel di tanah. Kita ya udah untuk membuang apel aja. Mungkin sebulan kemudian ternyata apel itu sudah jadi pohon apel.
gitu ya. Itu kita kan memberikan dampak positif, memberikan efek positif ya terhadap dunia ini karena menanam pohon. Tapi apakah kita merencanakan itu? Kan enggak. Nah, kalau itu baru sekedar akibat atau efek. Sedangkan kalau impact, kita harus memang sengaja. Kita memang sengaja melakukan itu untuk menciptakan dampak gitu ya. Dan itu impact dalam konteks ini adalah sesuatu yang harus powerful, jadi yang bersifat positif tentu saja ya, dan juga dia memberikan istilahnya eh, impact yang atau konsekuensi yang membuat dunia ini lebih baik. Dan dia tidak hanya kecil, sangat kecil, tapi at least powerful effect yang bersifat baru gitu ya, sesuatu yang sebelumnya mungkin belum dilakukan. Mungkin bisa juga apa ya dihubungkan dengan kata influence ya, mempengaruhi. Influence in a good way kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita berhubungan dengan impact, pasti ada resultnya gitu. Influence pasti ada resultnya. Kalau misalnya nggak ada hasilnya yang positif, itu bukan impact, itu hanya akibat gitu. Nah, sekarang kata-kata impact itu sudah jadi terkenal sekali gitu ya. Bahkan dari tahun 1950-an itu yang mungkin awalnya nggak orang tidak terlalu peduli ya dengan impact. Mulai dari tahun 2000-an, sekarang impact itu menjadi sesuatu yang selalu dibicarakan di mana-mana gitu ya. Nah, kita tahu nggak sih sebenarnya impact itu apa? Inilah impact. Kita harus melakukannya dengan sadar, sengaja, dan dengan target yang ditentukan. Oke, sekarang nih, ini kan ngomong tentang sustainable finance, ya, circularity. Nah, sekarang sustainability itu apa sebenarnya ya? Keberlanjutan itu artinya apa? Ada yang tahu nggak definisinya? Apa yang membuat suatu fenomena atau suatu aktivitas itu berlanjut ya? Apa arti dari keberlanjutan? Ada yang tahu nggak mungkin? Karena kita harus sustain gitu ya. Mungkin sedikit hint gitu ya. Sustainability itu sebenarnya gabungan dari dua kata ya, yaitu sustain dan ability ya. Sustain itu kan berlanjut ya, keberlanjutan. Ability adalah kemampuan. Jadi dia itu berhubungan dengan sebenarnya kemampuan kita gitu ya, kompetensi kita untuk membuat sesuatu itu berlanjut, mempunyai keberlanjutan yang baik kayak gitu. Bisa bersifat konsistensi ya, sesuatu yang tidak hanya satu kali jadi terus selesai seperti project-project gitu ya. Dia harus berlanjut continuous gitu ya. Bertahan dalam waktu yang lama itu adalah arti yang baik betul ya sebenarnya. Impact positively on people, planet, profit. Oke, udah mulai ada definisi untuk ini ya, triple bottom line. Oke, konsistensi dan kemampuan untuk jangka panjang itu adalah arti harfiah dari sustainability, gitu ya. Benar, teman-teman. Oke, kemudian di sini kita akan menambah konteks sustainability dalam hal circular economy. Dia berhubungan tentang tadi ya, people, planet, dan profit. Jadi yang berhubungan dengan kehidupan kita di dunia ini dan di masa depan, gitu ya. Jadi di sini maksudnya konteksnya adalah sustainability itu adalah tindakan ya, ability. Jadi kita harus punya kemampuan gitu kan untuk bertindak, untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Ini yang utama ya. Jadi dia itu ini memang berhubungan dengan kebutuhan kita sekarang gitu. Tapi it doesn't stop there. Dengan ada konsekuensi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu ya. Jadi kita itu misalnya sekarang kan kita butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh mungkin mau kendaraan gitu ya. Memang itu kebutuhan kita sekarang. Itu adalah hak kita sebagai manusia gitu ya untuk eh, berkembang lebih baik gitu ya. Tapi kita harus memikirkan anak-anak kita, generasi masa depan. Kalau aku sekarang bisa punya mobil atau bisa makan makanan enak, kira-kira generasi setelah kita itu bisa nggak ya makan-makan dengan keenakan atau kualitas yang sama? Atau sekarang ada masalah kurang nggak bisa nih kalau masa depan nggak bisa karena mungkin akan habis kita yang akan menghabiskan stoknya. Nah, sustainability dalam hal ini kita harus memikirkan supaya generasi masa depan tuh bisa sama enaknya hidupnya dengan kita, gitu ya. Jadi kita tetap memikirkan kebutuhan sendiri, tapi juga untuk orang lain di masa depan.
Itu ya, teman-teman. So, itu adalah dua istilah yang mungkin kita akan banyak gunakan untuk materi ini. Nah, tadi sudah ada yang menyebutkan ya soal people, planet, dan profit. Itu adalah triple bottom line dari sustainability. Nah, di sini ada diagram, sedikit diagram ya, untuk mengetahui maksudnya apa sih dampak terhadap people, planet, dan profit. Dampak terhadap people itu maksudnya adalah dampak sosial positif gitu ya. Misalnya komunitas, pendidikan, kemudian kesetaraan, pemberdayaan gitu ya. Jadi ini adalah seperti aktivitas sekarang kita sedang melakukan apa ya, social sustainability karena educating people on sustainability itu adalah salah satu cara untuk berkontribusi. Kemudian dari planet itu misalnya tadi menanam pohon, kemudian kita restorasi, reboisasi itu adalah dampak baik atau kegiatan baik untuk planet. Yang terakhir adalah profit. Karena kita mungkin kenapa sekarang disebut impactpreneurship instead of sociopreneurship. Sociopreneurship itu fokusnya ke sosial gitu ya. Kita ingin menjadi orang yang sangat baik gitu ya, banyak membantu orang lain, tapi pada kenyataannya adalah kita tidak bisa hanya memikirkan orang lain. Kita harus memikirkan diri kita sendiri. We have to feed ourselves gitu kan. Kita harus makan juga gitu untuk bisa berbuat baik gitu kan. Makanya sekarang ada yang namanya profit. Jadi kita harus mempunyai pendapatan dari kegiatan-kegiatan kita. Nggak cuman misalnya charity, CSR gitu ya. Jadi sekarang memang harus yang bisa membuat hidup kita berlangsung lebih lama juga gitu. Nah, di sini ada kata-kata bearable, equitable, viable gitu ya. Maksudnya apa? Jadi kan masing-masing pasti people planet profit punya apa ya? Punya apa overlapping gitu satu sama lain. Misalnya dampak sosial people dengan dampak di planet itu banyak kejadian gitu ya. Nah, untuk tahu apa sih overlappingnya ini tuh membuat suatu kondisi menjadi bearable. Bearable itu adalah yang kita bare minimum gitu ya. Kita bisa hidup di dunia ini tuh kalau kita punya sistem sosial yang baik gitu kan. Jadi kita bisa bertemu orang, kita juga tidak ada mungkin yang sekarang itu adalah tidak ada peperangan gitu ya. Dan juga planetnya baik, kita bisa hidup di planet gitu kan. Apa habitable planetnya atau daerahnya gitu kan. Tidak yang kekeringan, tidak ada sumber air, tidak ada sering kebakaran gitu kan. Itu adalah variable. Kemudian dampak dari planet dan profit gitu ya. Itu sesuatu yang viable. Viable itu menguntungkan secara ekonomi. Jadi kalau kita hidup di planet yang sehat, terus kita punya istilahnya punya cara-cara penghidupan yang layak, kita kan pasti akan bisa hidup dengan layak juga ya. Itu adalah viable. Kalau people and profit itu adalah kesetaraan taraf ekonomi gitu ya. Jadi kalau kita punya profit tapi yang punya profit itu aja, tidak ada orang yang memikirkan satu sama lain, itu ya tidak setara. Equitable itu maksudnya setara gitu ya. Jadi at least tidak terlalu berbeda antara profit satu orang dan profit orang lain gitu ya. Dan antara tiga ini kalau sudah ada overlapping tiga-tiganya itu baru yang namanya sustainable. Ya, jadi kita sudah memikirkan planet kita, orang di sekitar kita, dan juga tentang profit untuk kita sendiri. Itu baru yang namanya sustainability. Nah, ini adalah ideal world ya, dunia yang ideal. Kenyataannya kan dunia ini tidak ideal gitu ya. Misalnya kita mungkin awal tahun baru mendapat ini ya, informasi bahwa sekarang itu kita ada di dunia yang tidak lagi menghadapi global warming, tapi global boiling gitu ya. Ini adalah masalah yang sangat besar. Kita sendiri juga bingung gitu, mau menguranginya, membantunya gimana karena what can we do? It's too massive dan itu kompleks sekali gitu ya. Nah, masalah-masalah kompleks seperti inilah yang disebut dengan namanya wicked problems. Nah, wicked problems itu maksudnya wicked itu apa ya? Rumit istilahnya bahasa Indonesianya ya. Jadi dia tuh berhubungan dengan masalah-masalah besar di dunia seperti pengangguran, kemudian obesitas, air bersih, sampah plastik, climate change, sustainability, yang mungkin secara lingkaran di sini judulnya tuh oke, menarik ya. Tapi in real world ini tuh kompleks banget. Kita mau nyelesaiinnya tuh gimana? Mulai dari mana juga bingung, gitu kan. Ciri-cirinya adalah wicked problems ini tuh apa ya? Yang paling gampang adalah kita mendefinisikannya pun juga susah gitu. Banyak berganti-ganti terus gitu kan. Kayak
Kemarin global warming, sekarang global boiling, besok global apa lagi gitu kan. Kita tidak bisa mendefinisikannya menjadi sesuatu yang oke ini aja fenomenanya karena emang berganti terus. Terus socially complex, terus issues interconnected. Jadi saling berhubungan climate change dengan apa namanya global warming, dengan deforestasi, dengan air laut naik gitu tuh saling berhubungan kan, dan itu tuh sama-sama besar. Jadi kita juga mulai dari mana apa ya? Kalau kita misalnya mau gini, misalnya nih, solusi dari mengurangi emisi gas adalah mengganti bensin dengan mobil listrik gitu kan. Apakah terus selesai masalahnya? Malah malah muncul masalah baru nggak sih? Karena listrik itu juga dari batu bara. Kalau misalnya kita mau dari biogas listriknya, biogas itu ternyata juga polusi bau. Mungkin juga ada sampah-sampah atau kekurangan suplai biogasnya. Jadi kalau kita punya solusi, malah akan ada masalah baru gitu. Nah, terus kita sekarang gimana nih? Aduh, orang-orang tuh sekarang pada pusing, terutama yang di bisnis ya. Kita tuh bisa ngapain sih? Karena kan kebanyakan orang yang berkontribusi terhadap global warming itu memang bisnis ya. Jadi bisnis ini memang menghidupi banyak orang, tapi kalau tidak responsible, kalau tidak bertanggung jawab, ini juga akan merugikan banyak orang, gitu ya. Nah, di sini makanya ada yang namanya circular economy. Karena kita sekarang lihat yang kiri gitu ya. Banyak bisnis sekarang itu memang mostly itu menggunakan sistem linear economy. Jadi dia linear gitu ya. Jadi istilahnya adalah take, make, dispose. Itu adalah jargonnya. Yang artinya adalah take, mereka mengambil sumber daya di alam, terus mereka olah, make gitu ya. Terus mereka konsumsi. Setelah dikonsumsi apa? Dibuang, dispose gitu ya. Kayak kita punya TV, kita beli, dipakai, kalau udah rusak dibuang. Nah, itu sesuatu yang membuat sustainability ini susah dilakukan, gitu kan. Kita mau mengurangi climate change, tapi gimana mengatasi sampah-sampah ini, gitu. Nah, makanya sekarang mulai shifting ke circular economy. Nah, istilahnya beda, bukan take, make, dispose, tapi make, use, recycle, gitu ya. Jadi kita bukan take lagi. Kan ini udah ada dispose nih, udah ada sampah. Nah, sampah ini kita gunakan untuk make something new. Habis dibuat, kita gunakan, we use it. Habis itu dibuang nggak? Nggak. Kita recycle. Jadi dia bukan yang bersifat ada akhirnya ya, ada titik akhir seperti dispose, tapi bentuknya melingkar ya, sirkular. Jadi tidak ada yang dibuang. Sebelum circular economy, sebenarnya ada yang namanya recycling economy. Mungkin 20 tahun ke belakang itu kita lebih banyak ke recycling economy. Banyak yang tentang di recycle ya. Misalnya plastik di recycle, makanan di recycle gitu ya. Tapi bedanya apa? Kalau kita menggunakan recycling ekonomi, tetap ada yang dibuang. Karena yang di recycle hanya yang masih bagus-bagus aja, gitu kan. Misalnya TV tadi akan di recycle bagian-bagian yang masih berfungsi. Yang udah rusak, misalnya layarnya atau mungkin sirkuitnya yang udah rusak akhirnya dibuang, yang dipakai cuma beberapa partnya aja, masih ada sampah yang terbuang. Sedangkan circular economy ini zero waste, tidak ada sampah yang dibuang. Caranya gimana? Setelah kita menggunakan, itu yang rusak-rusak, kita repair dulu gitu. Nah, habis di repair dipakai lagi yang masih bagus, yang siap dipakai lagi. Yang harus diolah dulu, kita recycle dulu. Habis di recycle, kita produksi ulang, barulah bisa dipakai lagi. Nah, ini yang menjadi circular economy gitu ya. Jadi tidak ada, jadi semua berbentuknya lingkaran, tidak ada garis akhir, tidak ada proses terakhir, karena semua bersifat berulang, konsisten dan sustainable. Nah, ini sedikit definisi circular economy. Jadi kata kunci dari circular economy itu kita memanfaatkan resource yang ada ya, resource based dan systemic. Jadi kata kuncinya ya supaya kita bisa tidak ada sampah, kita harus punya sistem yang baik gitu kan untuk produksi supaya tidak ada yang terbuang. Nah, dan kita bedanya dengan mungkin dengan linear ya, atau recyclable tadi ya, kita menambah value dalam barang yang harusnya dibuang, malah kita pakai lagi dan ditambah nilainya gitu. Nah, kemudian circular economy atau istilahnya CE ya, singkatannya adalah business model.
Karena kenapa namanya ekonomi gitu ya? Karena dia itu berhubungan dengan bisnis model. Nah, dia itu istilahnya closed resource loops tadi ya, nggak ada jadi loopnya itu nggak ada ujungnya, jadi selalu berputar gitu ya. Dan tujuannya adalah untuk supaya produk atau komponen atau bahan atau material itu tuh bisa selalu dipakai dengan nilai atau fungsi yang maksimal selalu. Jadi tidak akan habis utility-nya. Walaupun dia akhirnya dipergunakan untuk hal lain, dia tetap berfungsi gitu. Makanya ya di sini itu yang kita harus perhatikan adalah produk design. Jadi kita harus membuat produk yang materialnya harus tahu dari mana sumbernya, kemudian cara mengolahnya gimana, cara mengonsumsinya gimana itu harus didesain sedemikian rupa. Em, Sehingga apa ya efeknya apa sih circular ekonomi itu? Jadi bisa decoupling economic growth. Maksudnya adalah secara ekonomi dia itu tidak terpengaruh. Misalnya ya, kalau kita mau apa namanya merecycle itu kan butuh proses lebih lama. Pasti kan berarti ada produktivitas yang berkurang. Dengan circular ekonomi, kita itu tidak ada seperti itu. Jadi ekonomi tetap berjalan, tapi tetap apa namanya lingkungan itu tetap terjaga gitu. Oke, terus kenapa sih kita harus bertransisi ya ke circular ekonomi gitu dari linear? Risikonya adalah sekarang ya, mungkin kita sudah aware bahwa banyak terjadi disrupsi di dunia ini. Nah, ini tuh bisa berpengaruh terhadap supply gitu ya, persediaan. Misalnya kayak makanan, orang kan pasti negara-negara lain pasti impor. Ekspor impor itu berpengaruh jika ada perang misalnya gitu ya atau disrupsi. Jadi kita perlu ada yang namanya supply yang kita bisa bikin sendiri gitu ya. Dan yang supaya tidak sekali buang gitu. Jadi lebih hemat. Istilahnya menghemat lah karena sekarang dunia sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Nah, kemudian sekarang itu populasi selalu meningkat gitu. Jadi kita kalau misalnya tidak ke circular ekonomi, kalau kita sekali pakai buang, ya lama-lama habis dong gitu ya. Nggak ada yang disisakan untuk masa depan. Nah, prinsip sustainability-nya tidak kita eh, apa kita tidak kita praktikan gitu kan. Nah, terus sekarang banyak ekonomi-ekonomi yang mungkin makin maju, sehingga mungkin mereka itu akan lebih mandiri memproduksi apa yang mereka butuhkan di negara mereka sendiri. Jadi mereka diekspor impor sekarang harus ancang-ancang nih negara-negara yang banyak ekspornya, karena makin lama orang itu makin mandiri masing-masing negara. Sekarang juga natural resources, sumber daya alam itu makin naik malahan ya. Mungkin yang dulu nggak terlalu banyak diminta, kayak misalnya biogas tadi, itu tuh sekarang semakin meningkat. Jadi sebenarnya ini potensi nih, kayak gitu. Terus banyak lagi lah resikonya. Kalau misalnya kita masih menggunakan model linear gitu ya, itu akan merugikan juga secara ekonomi. Ya karena barang akan semakin langka, sehingga apa namanya, harganya akan semakin mahal gitu ya. Orang akan semakin rebutan. Nah, kalau misalnya kita bisa pakai circular economy, itu kan barang kan tidak akan semakin apa ya, tidak akan secepat itu habisnya lah at least. Jadi bisa lah harga semakin stabil lebih lama kayak gitu. Kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya semakin scarce, semakin langka, pasar pasti akan kacau balau. Harga akan naik banget, nanti apa orang rebutan sehingga tidak stabil. Terus menurut Global Footprint Network gitu ya, kita itu ya di bumi ini itu tuh penggunaan resource-nya itu setara dengan 1,6 planet per tahun. Jadi kita sudah rugi. Harusnya kan satu planet aja per tahun, tapi kok 1,6. Jadi sebenarnya bumi ini sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan kita gitu. Jadi kita tuh harus, nah ini ya, business as usual. Jadi kalau kita masih pakai linear, kita butuh 3 planet di 2050 untuk memenuhi kebutuhan semua orang di dunia ini. Nah, terus tentu saja ya air, udara, tanah gitu ya, ada deforestasi itu menyebabkan kita jadi tadi makin lama akan habis persediaan untuk kita. Bahkan nggak cuma untuk anak-anak masa depan ya, untuk kita di masa depan ketika masih hidup gitu. Misalnya nih, setiap menit satu truk sampah yang isinya plastik semua itu
dibuang ke laut. Bayangin, 1 menit loh. Dikaliin aja berapa menit setahun gitu kan. Jadi 8 juta ton per tahun. Di antaranya e-waste itu termasuk yang paling banyak ya. Jadi sampai elektronik itu sekarang sangat banyak. Kemudian furniture, kita kayak misalnya meja, kursi, dan juga tekstil, ya, baju-baju bekas. Jadi ini hal-hal yang mungkin kita tidak memikirkan ya, tapi ternyata banyak sekali sampahnya di luar sana. Nah, selain risiko, ada juga nih opportunity yang bisa kita ambil dari sini. Yaitu pertama teknologi sekarang semakin maju, ya. Kita bisa menggunakan 3D printing, terus menggunakan sistem recycling yang lebih canggih. Kemudian bisnis model. Sekarang orang itu mulai suka ya dengan impact-impact gitu istilahnya. Kemudian renewable energies. Lebih murah kalau misalnya kita gunakan semua. Kalau sekarang mungkin masih mahal karena yang menggunakan cuma sedikit. Kalau misalnya permintaannya semakin tinggi, maka dia akan semakin turunkan harganya sehingga akan semakin murah. Nah, terus nih dari European Commission, mereka itu menganalisis bahwa circular economy itu bisa pertama apa ya? Menghemat 604 miliar euro gitu ya. Berarti berapa triliun itu ya. Kemudian bisa mengurangi uh, carbon emission, GE reductions gitu ya. Terus juga ekonomi juga meningkat ya. GDP atau GNP atau PDB gitu ya. Suatu negara bisa naik sampai 1%. Walaupun cuma 1% itu sangat besar untuk suatu negara gitu. Kemudian dia bisa menambah 2 juta jobs per tahun gitu ya. Jadi memang banyak sebenarnya manfaat dari circular economy daripada ruginya. Nah, terus maksudnya circular economy itu gimana? Kita ngapain? Kita bisa apa untuk transisi gitu kan? Yang jelas pertama, kita maintain the value. Jadi jangan sampai menukarkan kualitas gitu ya. Tapi kita materialnya tuh kita eh, manage dengan baik. Sehingga ketika dikembalikan ke kita, misalnya ke produsen gitu ya, TV misalnya, itu tuh kita tinggal perbaiki sedikit aja supaya bisa mungkin kualitasnya akan turun sedikit sehingga kita bisa turunkan harganya sedikit. Tapi value-nya masih ada gitu. Terus mengurangi sampah ya, mengurangi sampah produksi. Jadi kalau misalnya bisa yang seefisien mungkin, ini adalah intinya efisiensi ya. Jadi jangan sampai sering salah produksi, kegagalan produksi. Jadi ini intinya adalah product design dan efisiensi. Kemudian meningkatkan competitiveness dengan inovatif products. Jadi untuk apa kita bikin produk sirkular yang bagus, tapi servisnya juga tidak circular ya istilahnya. em, Kita tidak bisa memperkenalkan ini ke masyarakat, ke pasar dengan baik. Jadi di sini yang dimaksud circular service itu juga penting. Jadi kita harus punya edukasi. Apa itu maksudnya circularity? Kenapa sih kita tuh harus dikembalikan barangnya gitu? Kadang-kadang orang ada yang beli baju habis selesai itu kalau nggak disumbangin ya dibuang gitu ya. Mending dikembalikan aja ke produsennya supaya mereka bisa bikin baju baru dengan bahan bekas itu kayak gitu. Terus kita juga tadi people, planet, profit ya, economic, social, environmental gains. Jadi kita pikirkan 3 faktor itu dalam setiap tahap produksi. Contohnya kayak gimana? Misalnya memperpanjang produk lifetime. Misalnya TV lagi tadi ya, bikin material yang lebih kuat. Jangan terlalu fokus ke harga murah. Harganya lebih mahal nggak apa-apa, tapi durability-nya itu jauh lebih panjang gitu. Itulah circular economy. Terus kita bikin recycling lebih gampang dengan cara kita removing material yang berbahaya untuk di recycle. Jadi kurang-kurangi barang-barang yang nggak bisa di recycle. Terus insentif gitu ya. Caranya gimana biar kita tuh nggak boros cara sampah, nggak sering buang sampah. Ya diinsentif. Kalau misalnya kita eh, ngembaliin produk ke produsen, mungkin dikasih insentif berupa mungkin voucher, uang mungkin atau diskon di barang selanjutnya gitu ya. Dan juga kalau misalnya kita tuh recycling juga sendiri, itu dapat insentif itu akan lebih efektif. Terakhir adalah kita bikin sustainable products-nya itu gampang di recognize ya, gampang diketahui. Jadi branding di sini sangat penting juga bahwa oh kita sustainable. How sustainable? Kita jelaskan secara transparan proses untuk sustainability-nya. Nah, ini adalah 7 steps untuk bisa membuat suatu circularity ya dalam suatu ekonomi. Impulse itu maksudnya kita ketahui apa
Kenapa? Why? It's the why. Kenapa kita harus tahu? Kenapa kita harus circular? Jadi ini adalah part impulse gitu ya. Terus identify. Kita identifikasi. Masalahnya tuh apa? Masalah tentang CE tadi apa di dunia ini? Wicked problems-nya apa yang ingin kita solve? Terus kita punya ambil ide ya. Nah, dari identify ke ide itu mulai dari bisnis model kemudian ke ekosistem ya. Nah, habis itu kita integrasi ke ekosistem yang ada sekarang. Misalnya tadi, udah nggak kita nggak mungkin dong bikin public TV baru ya, kan boros. Jadi yang dari public yang udah ada, kita integrasi sistem baru ini. Nah, terus kita imagine karena kan memang circular economy itu sesuatu yang agak abstrak. Jadi kita harus bisa imagine impact apa yang bisa kita peroleh dari sini. Terus kita gimana caranya? So we have to imagine that. Terus inkorporasi ke semua stakeholder kayak pemerintah, industri, masyarakat juga harus kita inkorporasi di sini. Nah, implementasinya itu ketika kita jangka panjang gitu ya. Jadi ini bersifatnya sirkular juga nih. Jadi dan dia bisa kalau misalnya habis diimplement, kita balik lagi ke belakang supaya tahu apakah benar nih, apakah benar kita berimpact apa namanya circular ekonomi kita gitu. Terus ini mungkin yang lebih konkret ya. Untuk bisnis model, apa part CE yang bisa kita masukkan gitu. Ada 4 jenis ya pola circular economy. Pertama itu closing the loop. Jadi kita menghindari sampah, menghindari ada yang di pojokan. Jadi semua harus bersifat circular dengan cara di reuse tadi ya. Bisa produknya, bisa partnya aja, bisa upcycling, bisa waste as input. Jadi sampah tuh malah bisa jadi bahan. Terus reverse logistics. Improving the loop itu maksudnya misalnya udah ada nih bahannya yang kita apa namanya improve tadi supaya lebih durable dan lebih efisien. Misalnya smart assets nih menarik karena dia simpen asetnya itu berdasarkan kebutuhan aja gitu. Dan lokalisasi ini sesuatu yang sudah banyak dilakukan oleh perusahaan. Dulu kan misalnya part aja itu udah impor. Nah, itu tuh dia tidak circular karena ada carbon emission dari transportnya. Kemudian juga dia sulit lah akan mahal untuk bisa circular karena kita TV dikirim ke Indonesia dari Jepang. Selesai, kalau udah selesai kita balikin ke Jepang lagi untuk di recycle. Dari Jepang selesai balik lagi ke Indonesia itu akan memakan banyak biaya. Jadi dilokalisasi aja. Jadi kita bikin istilahnya bahannya dari Indonesia, semua di Indonesia. Terus monetizing the loop itu lebih ke insentif tadi ya. Jadi misalnya supaya nggak terlalu banyak apa ya biaya terbuang dari produksi. Dan juga supaya lebih lama hidup lifetime-nya ya, produk lifetime-nya. Kan sekarang banyak tuh yang instead of buying daripada beli tuh disewakan alat-alatnya. Jadi supaya ketika sewanya kita sudah nggak memakai, udah merasa rusak, itu bukannya dibuang, tapi dikembalikan ke produsen. Sehingga mereka bisa mengotak-atik lagi gitu. Terus subscription sekarang juga banyak ya, sama prinsipnya sewa. Terus take back. Jadi teman-teman kalau tahu yang namanya Patagonia ya, itu adalah merek pakaian yang dimana si perusahaannya itu sangat men-encourage untuk konsumennya kalau udah nggak mau pakai, jangan dibuang, kembaliin ke kita, gratis. Nanti kita yang akan benerin. Kalau kamu mau ambil lagi boleh. Kalau enggak ya udah kita ambil buat dijual lagi gitu. Itu jadi ada sistem bahwa supaya orang tuh termotivasi untuk kembaliin ke produsennya. Terus excite the loop itu branding tadi ya, branding dalam hal service gitu. Misalnya circular luxury. Jadi sekarang banyak yang suka dengan circular economy karena menganggap itu adalah barang mewah. Jadi dia akan masa bangga memakai barang-barang itu karena dia termasuk barang-barang luxury. Terus prosumer. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu prosumer? Prosumer itu adalah gabungan dari produser dan consumer gitu ya. Jadi si produsen ini sekaligus konsumennya. Misalnya dalam satu perusahaan dia apa namanya memproduksi misalnya ya barang setengah jadi. Nanti akan dibeli oleh perusahaan itu sendiri gitu. Jadi sehingga semua terlokalisir, barang-barangnya juga terjamin gitu ya. Jadi itu mereka mandiri, ya itu namanya si prinsip prosumer. Dia yang produce, dia sendiri yang beli untuk proses-proses selanjutnya.
gitu. Nah, ini adalah empat contoh yang bisa dimasukkan ke dalam bisnis model. Nah, ini mungkin template aja gitu ya. Karena untuk yang atas ini, yang kotak-kotak banyak, key partners, key activities, dia adalah bisnis model yang konvensional, yang sekarang digunakan semua orang. Nah, di sini, di mana circular economy masuk, itu adalah di luarnya, gitu ya. Ketika kita sudah menjual kan sampai customer segments, terus kita punya yang namanya return diagnostic process. Gimana caranya kita mendapatkan bahan yang sudah digunakan konsumen kembali ke kita. Prosesnya mau seperti apa? Apakah kita tadi menginsentif mereka atau kita mengambil dari pembuangan gitu kan? Atau sebagainya. Nah, kita juga harus punya sistemnya, recovery system, recovery relationship, recovery channels, dan incentive system. Di tadi, kita mau gimana caranya? Kita bisa mendapatkan sampah-sampah tadi ya, yang sudah dibuang oleh konsumer supaya tidak jadi waste, supaya bisa jadi input lagi. Itulah inti dari circular economy dalam bisnis. Nah, ini sedikit entrepreneurship gitu ya, tentang misalnya kita udah mengimplementasikan CE tadi. Bedanya apa sih sama CSR yang biasanya kayak sosial gitu ya? Lagi-lagi adalah kita harus punya profit dari situ. Kalau enggak, namanya adalah charity, amal ya. Jadi cuma hibah aja gitu. Kita kan nggak bisa ya hidup makan dengan hibah gitu kan. Kita tetap harus makan. Jadi kita harus memperhatikan tentang profitability-nya tanpa mengorbankan si responsibility-nya tadi ya, circular economy. Contohnya adalah Gramin ya. Ini adalah satu socialpreneurship dulu di Bangladesh yang dibuat oleh Muhammad Yunus, orang Bangladesh. Jadi dia ini mengetahui masalah di Bangladesh adalah banyak apa ya ibu-ibu itu yang sakit dan juga tidak bisa istilahnya banyak yang mati muda lah. Ternyata memang karena masalahnya adalah ekonomi gitu ya, karena tidak punya uang untuk berobat. Selain itu adalah masalahnya adalah mereka tidak teredukasi tentang bagaimana mencari uang. Makanya dia ini membuat sebuah bank khusus untuk ibu-ibu supaya mereka bisa belajar diajarin teknologi, diajarin cara pakai HP supaya mereka punya skill untuk dijual skillnya. Nah, kemudian cara jualannya dikasih modal dari bank ini. Bank ini kemudian ketika si usahanya sudah profit, ya itu akan mengambil interestnya dari situ, mengambil bunganya. Jadi dia akan punya social impact, tapi dia juga profit karena dia bank gitu ya. Jadi nggak cuma ngasih hibah HP aja gitu. Dia akan minta profitnya ketika sudah profit saja kayak gitu. Jadi ada mereka juga terinsentif untuk maju kan karena wah kalau misalnya apa namanya nggak profit nanti bunganya tambah gede gitu kan. Jadi mereka harus profit gitu. Jadi akan ada insentif secara psikologis. Oke, mungkin itu sih ya dari aku untuk materinya. So, mungkin last words adalah socialpreneurship itu adalah sesuatu yang bersifat sosial ya. Tapi what was social yesterday is commercial today. Jadi semua bersifat bisnis, tidak harus yang merugikan. Bahkan circular economy itu bersifat komersial. Jadi memang harus ada bisnis di situ. Mungkin gitu. Mungkin kita bisa langsung masuk ke Q&A ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Sally atas pemaparannya terkait circular economic in business ini. Dan dari sini ternyata kita jadi tahu ya terkait apa itu circular economy, kemudian tentang impact dan bedanya dengan impact, kemudian arti sustainability itu sendiri, kemudian ada global boiling, kemudian ada recycling economy dan bahasan yang lebih mendalam terkait materi ini. Dan ternyata circular economy itu berkaitan dengan zero waste ya. Terus tadi juga ada BMI template buat mempermudah juga. Oke, mungkin selanjutnya kita langsung masuk ke sesi Q&A karena aku yakin semua peserta di sini pasti ada yang ingin bertanya nih kepada Kak Selvi ini. Oke, langsung kita buka aja ya sesinya. Buat teman-teman yang masih pengen bertanya tentang materi kali ini, dipersilahkan untuk mengakses link Shido yang telah kami bagikan pada chat Zoom. Ya, teman-teman, ditunggu pertanyaannya.
Oke, mungkin dari yang raise hand ini ya, bisa dari peserta Luna Cismere bisa, mungkin bisa on mic dulu. Oke, halo Kak. Perkenalkan nama aku Luna. Terima kasih atas sesinya yang udah dibawakan ya Kak. Sebenarnya aku ada pertanyaan sih Kak. Ini terkait dengan konsep dari circular economy. Kan kalau dilihat itu circular economy itu terkesan kayak wah sangat baik gitu ya. Kayak oh value-nya tuh bagus banget karena bisa mengelola akhirnya kayak dari orang yang produsen sendiri bisa balik lagi untuk menggunakannya lagi. Cuman apakah itu akan stuck in idealismenya dia ditambah dengan adanya kalau mau mengelola itu kan biayanya semakin besar ya Kak. Apalagi kalau misalnya ada mesin-mesin yang harus dibeli gitu. Nah, itu nanti bagaimana Kak untuk mengaturnya gitu. Terus juga aku sempat perhatiin juga kan kayak penghargaan yang dikasih ke Unilever. Sedangkan kan Unilever sendiri banyak banget nih produk-produk yang kayak mereka packagingnya tuh menggunakan plastik gitu. Tapi mereka bisa diberikan penghargaan. Tapi kan kalau misalnya kita ngelihat di berbagai daerah, kalau misalnya kita lihat timbunan sampahnya tuh masih banyak banget gitu sampah-sampah yang emang produk-produk yang mereka. Sebenarnya kira-kira gimana pandangan kakak gitu. Makasih. Oke, kita langsung jawab apa gimana teman-teman? Atau mau dikumpulkan dulu? Bisa langsung dijawab mungkin Kak Sally. Oke, oke, thank you ya Luna. Menarik sekali. Jadi waktu aku S2 di tesisku itu aku mempunyai pertanyaan yang sama dan memang di kenyataannya itu seperti itu. Contohnya gini, jadi di WEF di World Economic Forum itu di kalau nggak salah itu di Chile, mereka punya inisiatif untuk produsen. Jadi produsen poultry kayak ayam, sapi peternakan gitu ya, yang besar-besar, misalnya produsen pakan. Itu kan mereka mempunyai waste itu berupa I don't remember the name, kayak sesuatu yang bersifat bahan barang waste itu ya. Mungkin dari aduh aku lupa namanya. Tapi itu tuh yang ada P-nya lah pokoknya. Nah, yang itu tuh awalnya dibuang ya. Tapi kemudian ada ide bahwa eh, ini bisa dijadikan aspal, bahan aspal. Nah, kemudian mereka bikin konsorsium. Perusahaan-perusahaan poultry ini mereka bikin mengumpulkan waste mereka untuk dijadikan aspal sehingga bisa dijual lagi oleh masing-masing perusahaan. It sounds like a good thing, great thing gitu kan. Kayak oke bisa jadi aspal dan ini bisa menguntungkan perusahaan juga nih. Mereka juga bisa jualan lagi. Harusnya kan perusahaan kayak seneng ya, perusahaan bisa digunakan lagi bahannya. Nah, kenyataannya banyak yang akhirnya sulit untuk scale up ini, usaha ini gitu. Karena bukan masalah nggak mau sih sebenarnya, bukan masalah mahal juga, bukan masalah itu. Tapi karena perusahaan-perusahaan besar, mereka apa ya? Mereka tuh punya kesibukan sendiri, mereka punya target produktivitas sendiri. Sedangkan usaha tambahan ini itu tuh belum ada mungkin komite khusus atau bisnis khusus yang handle ini untuk produksinya, marketingnya gitu kan. Karena dia bisnis prosesnya sangat jauh dari yang bisnis as usual kan mereka perusahaan peternakan kan. Terus tiba-tiba suruh bikin aspal, kan nggak ngerti. Nah, ini ada gap di sini bahwa circular economy itu makanya tidak hanya berhubungan dengan produksinya, tapi dengan HR-nya juga gitu kan. Kayak di sini berarti yang dibutuhkan sebenarnya adalah orang yang expert dalam bidang peraspalan, yang bisa jualan aspal, yang bisa handle ini. Jadi sebenarnya solusinya tuh ada lagi yang selanjutnya. Oh, seharusnya ada bisnis yang bantuin konsorsium ini untuk menjual aspal. Makanya sekarang si inisiatif ini itu mandek gitu. Jadi masalahnya sebenarnya kompleks ya, betul. Kayak semakin mahal. Mahalnya karena human resource juga yang ngurusin ini tuh siapa perusahaan udah sibuk gitu. Jadi expertise tuh sekarang juga penting. Dan yang paham tentang circular economy itu di dunia ini juga belum banyak. Jadi sebenarnya dibutuhkan nih lebih banyak expert-expert gitu ya. How to turn waste into circular economy itu sekarang juga dibutuhkan gitu. Makanya makin ke sini kan makin makin banyak yang tertarik. It's good karena butuh orang-orang tuh perusahaan tuh butuh expert di circular economy supaya manajemen di downstreamnya di ketika sudah produksi itu mereka kan nggak ngerti ya. Ya itu kitalah yang tugasnya untuk memanage itu. Jadi menurutku tadi apa namanya? Setelah kita fokus ke circular economy,
kita harus bikin yang namanya circular economy manajemen di setelah produknya jadi, supaya nggak terlalu mahal, supaya orang bisa menerima dan bisa sustain juga produksinya gitu sih menurut aku ya. Luna, menjawab nggak ya? Cukup menjawab, Kak. Tapi aku ada follow up question juga, Kak. Mm. Terkait yang tadi Kakak sempat mention soal ada apa kalau misalnya mau menghadirkan kayak mesin gitu, instead of kita impor dari misalnya dari Jepang, tapi habis itu mendingan kita cari apa yang Indonesia. Sedangkan kan kayak tadi yang udah sempat disenggol soal teknologi, cuman kan kadang-kadang itu di Indonesia sendiri mereka belum punya kualitas yang sama seperti yang di Jepang. Dan of course kita harus pay harga yang lebih banyak. Terus juga mungkin kita harus bayar fee untuk impor yang seharusnya malah menguntungkan negara Jepang sendiri gitu, Kak. Ya, ya ini yang solusinya adalah dari sharing ekonomi tadi ya. Maksudnya sharing ekonomi itu adalah lokalisasi itu tidak harus semuanya, tapi sesuatu yang kita punya, yang kita pinter lah, keahlian kita. Misalnya kita nggak akan sih, mungkin akan sangat lama untuk bisa catch up bikin elektronik dibandingkan Jepang. Tapi kita punya kekuatan lain yang sebenarnya bisa nih kita lebih lokalisir gitu kan. Misalnya adalah produksi atau pengolahan makanan. Sekarang kita tuh pengolahan rumput laut aja. Itu kan masih di Jepang. Padahal resource-nya dari kita kan gitu. Jadi efisiensinya adalah seperti itu. Jadi yang kita punya, kita olah dulu sendiri di sini. Habis itu kita impornya atau ekspornya itu yang produk udah jadi gitu. Jadi supaya loop-nya tadi, supply chain-nya itu nggak terus bolak-balik gitu loh. Kita harus ngirim bahan keluar, keluar di barang setengah jadi, kita balik sini lagi, kita olah lagi. Jadi supaya lebih terlokalisir untuk supply chain-nya gitu. Jadi gitu, nggak harus semua, nggak harus semua hal yang kita kalau kita nggak bisa ya udah nggak usah dipaksain. Tapi sesuatu yang sebenarnya kita bisa nih, tapi belum aja gitu. Jadi efisiensi supply chain-nya gitu. Berarti kan di sini posisinya circular economy itu tidak harus selalu uh, mengandalkan kayak produsen harus mengelola idealis dengan apa ya dengan di bagian organisasi mereka sendiri, tapi boleh banget untuk include pihak luar atau eksternal untuk membantu mereka supaya bisa bikin itu works gitu ya. Iya, makanya sebenarnya sirkular itu kayak tadi ya, nggak close. Misalnya kita punya perusahaan peternakan tuh produknya nggak peternakan doang, ternyata ada produknya adalah tadi bahan-bahan untuk aspal, mungkin untuk material lain yang mungkin kita tadi, misalnya kita bikin olah rumput laut, kita packagingnya mungkin bisa kerjasamanya nggak usah impor plastik dari Cina misalnya, tapi kita bikin dari biodegradable product packagingnya yang itu bisa diolah oleh Indonesia sendiri juga gitu. So alternatif products yang mungkin mungkin secara kualitas atau harga beda dengan luar negeri, but it has another value. Kayak misalnya biodegradable, misalnya dari singkong gitu ya packagingnya. Oke, mungkin durability-nya nggak sebagus plastik, but it has another value, biodegradable. Brandingnya juga lebih bagus gitu. Jadi kita work around what we have. Itulah circular economy gitu. Oke, terima kasih Kak Sally. Thank you so much. Ya, thank you Luna. Mungkin gimana? Kita mau langsung ke raise hand lagi atau gimana, MC? Oke, sebelumnya terima kasih Luna. Bisa dilanjutkan ke Wasis ya. Baik, terima kasih banyak Kak Sally atas presentasinya. Mungkin saya ingin bertanya terkait dari circular economy ini sendiri. Mungkin saya nggak ada contohnya yang mau saya tunjukkan di case yang mau saya tanyakan. Tapi dalam circular economy ini apakah akan lebih berhasil di lingkup pada faktor-faktor industrinya itu yang monopolize atau yang pada mungkin di tempatnya itu ada persaingan yang cukup ketat situ. Mungkin contohnya misalkan kalau industri ini hanya bisa dilakukan oleh government misalnya karena mungkin ada restriksi dari regulasi apa gitu terkait penggunaan sumber daya seperti itu. Nah, karena dia jadi satu-satunya pemain one player di sana, makanya dia tidak mengconsider circular economy as something that important gitu. Ataukah di tempat yang di industri yang lawan monopolize itu tetap tetap apa
circular ekonominya itu bisa berjalan walaupun mungkin lebih sulit karena tidak ada tuntutan lebih terhadap persaingan atau tuntutan lebih dari consumer demand seperti itu. Dan mungkin satu lagi dari proses transisinya, kan mungkin ada beberapa orang yang skeptis Kak dengan mungkin kalau di sini dari circular economy kan lebih kompleks, yang mana dari suatu produk itu bisa di reuse lagi, bisa ada technicality yang menyebabkan dia itu bisa digunakan kembali, entah itu dari materialnya atau dari itu repairable dan sebagainya. Tapi kalau untuk sekarang kan yang paling bisa dilihat itu proses transisi yang pelan-pelan dari bahan yang dianggap polutif seperti itu ke bahan yang lebih eco-friendly gitu. Ambil contoh kalau di kasus EV mungkin misalnya, yang mana orang-orang mulai skeptis karena dari technicalities dari extraction nikel dan sebagainya dari produksinya itu sama-sama juga menimbulkan polusi, walaupun banyak yang menunjukkan kalau dia less pollution dan di ICE engine gitu ya Kak. Nah itu apakah proses transisinya akan seperti itu? Jadi kita itu jadi pelan-pelan apa yang kita anggap circular ekonomi itu sebenarnya belum sebagus itu dalam sirkularkan diri, atau pada saat kita sudah dapat sistem yang baik itu bisa benar-benar drastis dari ininya, dari impact yang timbul gitu, atau mungkin pada awalnya itu dari langkah awal sirkular ekonomi itu tetap tidak sesirkular gitu, masih ada bahan yang di polluted, tetap ada bahan yang itu. Bisa dipahami enggak dari pertanyaan? Oh iya, makasih Kak. Oke, ya mungkin aku yang nomor satu dulu ya, gimana tentang produsen yang monopoli ya? Memang yang paling banyak aktif dalam melakukan circular economy itu yang kompetitif ya, perusahaan kompetitif, apa sih namanya, perusahaan industri kompetitif sempurna ya, perfect competition gitu. Jadi memang they have to do this to be competitive gitu kan. Nah, itu adalah makanya karena CE itu adalah satu hal yang sangat berhubungan dengan kompetisi. Cuman dari sini perusahaan monopoli itu sekarang itu sudah mau nggak mau memang harus mulai recycle. Karena misalnya industri perikanan gitu ya. Sekarang itu banyak produsen-produsen perikanan itu ya recycle dalam hal ini adalah dia itu nggak nangkap ikan di laut, tapi dia budidaya. Jadi dia itu tidak, kalau misalnya dia apa namanya nangkap di laut, itu kan dia nangkep aja, tidak ada yang dikembalikan. They only take gitu kan. Jadi sebenarnya salah satu cara atau salah satu approach ya dari circular economy itu adalah tidak harus dengan fokus bahwa kita tidak menghasilkan sampah satu pun. Bisa kita menghasilkan sampah iya, tapi kita itu mengembalikan kondisi yang kita ambil seperti semula dengan cara ya kita restorasi. Kayak misalnya tadi misalnya perikanan ya, misalnya kita nangkap di laut. Tapi kita juga melakukan secara aktif membudidayakan ikan supaya bisa dikembalikan ke laut. Jadi biodiversity-nya tetap terjaga gitu. Nggak kita ambil doang tapi nggak ada yang we take everything but give nothing gitu. Itu salah satu approach dari circular economy yang bisa digunakan. Dan itu biasanya yang dilakukan oleh si monopoli. Nah, untuk para monopolis ini itu tuh sekarang karena mereka tuh masalahnya karena mereka resource-nya cuma mereka yang punya, ada juga ruginya sebenarnya. Mereka jadi tidak bisa diversify. Mereka nggak bisa nyari alternatif lain atau misalnya apa ya, orang udah terlanjur bergantung sama mereka, jadi mereka harus selalu ada gitu kan. Apa namanya? Mereka punya tanggung jawab lebih besar. Jadi mereka harus punya supply yang banyak. Nah, sekarang dengan kondisi scarcity yang semakin tinggi, jadi mereka tuh sekarang malah yang paling ribet tuh soal CE, biasanya monopoli. Karena mereka tuh punya kepentingan interest pribadi kan. Kalau misalnya kompetitif, enaknya adalah kalau misalnya dia kehabisan, dia tuh tinggal gabung sama temennya aja yang lain. Ya kan? Kayak tadi misalnya yang soal aspal bla bla bla, peternakan gitu tuh mereka ada yang satu nggak jalan nggak apa-apa karena masih ada yang lain. Jadi apa ya?
secara supply ekonomi, secara ekosistem tidak akan mengganggu terlalu banyak. Tapi kalau monopoli, sekali dianya ada bermasalah nih produksinya, akan rame tuh, dunia mungkin yang rame kan. Jadi dia punya skrutininya, orang tuh akan memperhatikan dia lebih lah. Jadi malah lebih dia punya insentif secara internal mereka untuk be the best in everything. Karena cuma orang lain tuh bergantungnya sama mereka aja kayak gitu. Gitu. Terus yang kedua tadi ya, soal apakah ya everyone is skeptical. Aku bahkan skeptis sampai sekarang tentang circular economy gitu ya, tentang apakah sebenarnya bisa nggak sih zero waste? Well, ya sebenarnya nggak akan sih 100% ya zero waste. Misinya adalah apa yang masih bisa dipakai itu pokoknya kita peres semua resource yang masih ada sampai benar-benar udah nggak ada airnya lagi. Nah, kadang-kadang kan kita meres baju ya misalnya lap gitu kan tuh masih ada sisanya tapi kita karena males saja ya kan. Jadi kita nggak semua yang masih ada di situ tuh kita manfaatkan. Jadi intinya CI adalah tadi memanfaatkan apa yang masih bisa digunakan walaupun mungkin value-nya tidak akan sebesar kalau kita linear tadi. Misalnya selain memeras lap tadi adalah kalau misalnya kita hmm, apa ya, misalnya kita terus pakai tas gitu atau pakai baju gitu. Pakai baju kan kita punya baju bagus. Setiap kali pemakaian value-nya kan pasti berkurang karena orang lain udah lihat. Terus kayak semakin kotor gitu-gitu kan. Dia kan value-nya akan semakin berkurang. Tapi ketika kita sudah secara ekonomi kan ada apa ya utility ya, utility-nya sudah mulai berkurang, kita merasa nggak pengen pakai lagi, kita daripada dibuang, kita misalnya kembalikan ke produsen, tidak harus dibikin sebagai pakaian lagi, karena value itu bukan berarti dia harus produk yang sama. Bisa jadi tekstilnya itu bisa jadi apa? Mungkin bisa jadi packaging, mungkin bisa jadi bahkan nanti apa ya dari limbah tekstil tuh biasanya kan banyak ya dari pewarnanya itu bisa untuk mewarnai barang lain, bukan baju gitu. Tapi karena masih ada sisa warnanya, bisa digunakan untuk yang lain. Bahkan nanti serat-seratnya bisa digunakan untuk mungkin kertas gitu. Yang mungkin value-nya secara utility kan beda ya sama baju, tapi dia tetap ada value-nya. Dia punya pasar gitu. Pasarnya ada, tetap ada gitu. Jadi memang circular economy itu tidak luput dari namanya kreativitas, efisiensi, kreativitas, dan juga hemat. Jadi orang-orang sih itu biasanya memang orang-orang yang kayak dia tuh apa ya sukanya hemat gitu, bahkan pelit gitu. Aku nggak mau rugi, nggak jangan sampai aku rugi. Jadi aku harus manfaatkan semua yang ada. Mau itu nanti barangnya udah jelek, ya udah sini aku olah lagi. Aku pikir-pikir nih, aku pikir secara kreatif mungkin supaya menjadi olahan yang lebih istilahnya masih punya value kayak gitu. Menjawab nggak ya Wasis? Ada lagi mungkin pertanyaan? Menjawab Kak, tadi ada beberapa insight yang saya dapatkan seperti mungkin dari monopolize-nya itu malah akan as internal itself itu akan lebih terdriven untuk ke CE juga, dan tadi juga kalau Ya. di kitanya itu walaupun apa mungkin tidak bisa zero waste tapi tetap ada proses untuk menuju ke sana gitu as maximal as we can do dengan teknologi yang sekarang ya gitu. Makasih Kak. Mm-mm. Ya, ya. Jadi kalau monopoli itu susahnya dia adalah tadi orang tuh taunya cuma dia doang yang bertanggung jawab. Kalau misalnya di kompetitif itu dia punya geng gitu lah istilahnya. Kalau misalnya dia doing bad things, orang tuh tinggal pindah ke produk lain aja. Dia tidak akan mempunyai konsekuensi, mungkin hanya bisnis aja secara jangka pendek. Sedangkan kalau monopoli ya dia akan berurusan nanti dengan mungkin regulator juga kalau misalnya dia berbuat aneh-aneh gitu kan. Oke, itu ya mungkin Wasis. Wah, makin banyak nih. Kita kembalikan ke MC ya. Oke, baik. Mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin pertanyaan itu cukup akan sampai di sini. Mungkin apakah Kak Sally bersedia untuk ditanyakan lebih lanjut melalui media sosial? Boleh, silahkan di Instagram boleh. Mungkin aku lebih sering Instagram daripada di LinkedIn sih, tapi LinkedIn juga nggak apa-apa. Oke, mungkin Kak Sally bisa membagikan media sosial ke chat Zoom. Ya, tadi ada juga ya di slide. Wait, aku share.